Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contextual and learning. Penerapan yaitu judulnya penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Saya mulai dengan sejarah pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual atau CTL telah jauh dikembangkan oleh ahli dan katakan Dewi bahwa model pembelajaran ini dikembangkannya pada tahun 1916 yang ia sebut dengan learning by doing ini era tahun 1916. Kemudian tahun 1970-an, konsep model pembelajaran konseptual ini lebih dikenal dengan experiential learning. Kemudian pada era tahun 1970 sampai 1980 lebih dikenal dengan applied learning pada tahun 1990-an. Model kontekstual ini dikenal dengan school to work. Pengertian pembelajaran kontekstual. Ya, kita lanjut ke pengertian pembelajaran kontekstual. Pengertian pembelajaran kontekstual yaitu proses pembelajaran kontekstual beraksentuasi pada pemrosesan informasi, individualisasi, dan interaksi sosial. Pemrosesan informasi menyatakan bahwa siswa mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan informasi adalah proses memori dan berpikir. Nah, tujuan pembelajaran kontekstual yaitu dapat mempermudah pembelajaran bagi seorang guru. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penciptaan semirip mungkin dengan situasi dunia nyata. Melalui pembelajaran kontekstual dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Pembelajaran kontekstual dapat membantu seorang guru untuk mempermudah mengajarkan suatu pembelajaran kepada siswa sehingga siswa dapat mengerti, dapat mudah memahami pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru dan siswa dapat berinteraksi antara satu sama lain. Itu pengertian. Sekarang kita lanjut ke karakteristik. Karakteristik pembelajaran kontekstual yaitu salah satunya melakukan hubungan yang bermakna making meaningful connection, yaitu keterkaitan yang mengarah pada makna adalah jantung dari pembelajaran dan pengajaran kontekstual ketika siswa dapat mengaitkan isi dari mata pembelajaran akademik. Nomor 2 yaitu melakukan kegiatan yang berarti. Maksudnya, model pembelajaran ini menekankan bahwa semua proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus punya arti bagi siswa sehingga mereka dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa. Pelajaran yang diatur sendiri atau pelajaran. Karakter yang selanjutnya yaitu belajar yang diatur sendiri. Maksudnya yaitu siswa dapat mandiri atau aktif untuk diberi kebebasan untuk berpikir secara mandiri dan lain-lain. Sekarang karakteristik yang keempat yaitu bekerja sama.
Bekerja sama yaitu guru membantu siswa bekerja sama secara efektif dalam kelompok dan membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi antara satu sama lain. Berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu pembelajaran kontekstual membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan, baik kemampuan berpikir tahap tinggi atau berpikir kritis dan berpikir kreatif. Yang dimaksud berpikir kritis yaitu suatu kecakapan nalar secara teratur dan kecakapan sistematis dalam menilai, memecahkan masalah dan menarik keputusan. Kalau berpikir kreatif yaitu suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian, ketajaman, pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. Nah, ini karakteristik. Sekarang kita lanjut ke kontekstual dalam pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran. Ini komponen, salah ketik. Komponen pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran kontekstual. Banyak komponen-komponen yang pembelajaran efektif, yaitu komponen itu merupakan salah satunya yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Bertanya yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dalam pembelajaran, yaitu mulai proses bertanya kepada seorang guru atau kepada siswanya yang lain untuk mengetahui buah jawaban. Yang ketiga yaitu menemukan, merupakan bagian ini dari pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hanya hasil mengingat, tapi juga menemukan. Masyarakat belajar, maksudnya yaitu menciptakan masyarakat belajar. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar kelompok dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Intinya face to face, dengan cara face to face satu dan dengan satu yang lain. Permodelan yaitu contoh pembelajaran dengan adanya model siswa akan lebih mudah meniru apa yang dimodelkan. Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Refleksi merupakan upaya untuk melihat kembali, menganalisis kembali, mengklarifikasi kembali, dan mengevaluasi kembali hal-hal yang telah dipelajari. Penilaian sebenarnya yaitu upaya mengumpulkan sebagian data yang bisa memberikan gambaran perkembangan seorang siswa, yaitu data yang dikumpulkan kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Contohnya yaitu seperti presentasi, penampilan siswa, demonstrasi, laporan, jurnal, hasil tes tulis dan karya tulis dan lain sebagainya. Nah, inilah komponen-komponen dalam model pembelajaran kontekstual. Sekarang penerapan pembelajaran kontekstual. Penerapan pembelajaran kontekstual yaitu salah satu mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasan. Mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya, menciptakan masyarakat belajar, menghadirkan model-model sebagai contoh pembelajaran